Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya ambil di dalam Matius 6 ayat 33 yang berbicara begini firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan harus diprioritaskan dalam hidup kita. Tidak boleh ada yang lain, saudaraku. Tetapi banyak orang hari ini hidup tidak merasa meninggalkan Tuhan. Padahal sebenarnya kalau dilihat, ditelusuri, ditelisik lebih dalam, banyak orang sudah menggeser Tuhan dari tahta hidupnya. Loh, tetapi mereka masih berdoa. Iya betul. Mereka masih melayani, betul. Masih ke gereja, yes. Tapi Tuhan tidak lagi menjadi tujuan, purpose of life-nya dia. Tujuan hidupnya lagi sudah bukan Tuhan. Melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan yang lain selain Tuhan. Tuhan diperalat untuk tujuan yang lain dalam hidup manusia. Inilah bentuk pengkhianatan yang paling berbahaya. Tidak terlihat tetapi mematikan, saudaraku. Di dalam Yesaya 29 ayat 13, Tuhan berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku." Masalah utama bukan aktivitas lahiriahnya, tetapi yang paling utama dulu adalah di mana posisi Tuhan di dalam batin kita, saudaraku. Karena kita harus mengetahui dengan jelas bahwa menomorduakan Tuhan itu adalah pengkhianatan rohani yang halus, yang seringkali tidak kita sadari, tapi pelan-pelan menggeser tahta Tuhan dalam hidup kita. Allah tidak pernah berkompromi dengan posisinya. Dia tidak mau berbagi tahtanya dengan yang lain. Amin, saudaraku. Kalau Tuhan bukan yang pertama, maka sebenarnya dia bukan Tuhan dalam hidup Anda. Coba kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 5 yang berkata begini. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Itu satu potongan kalimatnya begitu. Segenap hati itu berarti bukan sebagian hati. Bukan dengan sisa waktumu. Atau dengan kondisi-kondisi tertentu. Bukan. Tetapi kata segenap itu kalau secara teologis itu artinya keselamatan bukan hanya soal diampuni, tetapi dipulihkan untuk hidup sepenuhnya. Totally 100% for God. Itu segenap. Nanti ya saudaraku. Jadi keselamatan itu bukan hanya soal diampuni terus kamu seenak-enaknya hidup. Tetapi dipulihkan statusmu dan kamu diajak untuk masuk ke dalam hidup yang sepenuhnya bagi Allah. Segenap hatimu, bukan sebagian hatimu, bukan kasih Tuhan sisa waktumu, bukan kasih Tuhan kalau dengan syarat-syarat tertentu baru aku mau bertuhan. No. Ya, Tuhan punya satu syarat. Tuhan menuntut kepemilikan total atas diri kita. Utuh, bukan parsial. Maka kalau Kristen memahami hal ini, maka kita akan bisa mulai menata ulang kekristenan kita. Karena secara psikologis manusia itu selalu menyatu dengan apa yang dia cintai paling dalam dirinya. Kalau ada yang dicintai bukan Tuhan, maka jiwanya akan melekat pada hal itu, yaitu dunia itu. Bagaimana dengan kau dan saya? Coba Anda dan saya merefleksi diri. Aku dimiliki Tuhan total atau masih sebagian? Sebagian kecil, sebagian besar, 99,9% pun berarti belum layak buat Tuhan. Tuhan mintanya 100%. Satu partikel kecil pun persentasenya dalam diri kita dimiliki yang lain. Kita masih menomorduakan Tuhan. Wah, segitu posesifnya pastor Tuhan. Oh iya, karena Tuhan sendiri berkata, rohmu ku ingini dengan cemburu.
Maka Tuhan bisa berkata begini, kalau ada 0,01% diri kita dimiliki dunia, kamu masih melakukan pengkhianatan rohani yang halus kepadaku. Makanya 10 perintah Allah tuh ingat, jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu kalimat yang sangat jelas. Dan tujuan kekristenan adalah, saudaraku, bukan hanya sekedar masuk surga. Bukan. Tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan dari kekristenan. Tetapi perubahan ini tidak mungkin terjadi kalau Tuhan hanya ditempatkan sebagai pelengkap hidup. Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan ini menuntut fokus total hidup kita tentang penggarapan diri kita untuk menjalani hari demi hari sampai serupa Kristus. Dan di dalam fokus total itu kita belajar untuk mengikatkan diri penuh kepada Dia, Sang Pemilik hidup. Dan di dalam kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan sampai penuh, totalitas, itu kita sambil berlatih belajar penyerahan tanpa syarat kepada Dia. Sampai-sampai kita bisa mutlak dimiliki Tuhan totally 100%. Maka sekali lagi saudaraku, saya mau katakan stop menomorduakan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Karena tidak akan ada transformasi sejati kalau kita terus menomorduakan Tuhan. Dan akhirnya kita hanya berhenti kepada kekristenan yang religiusitas. Tidak ada perubahan, puluhan tahun ya begitu. Tidak ada penggarapan yang penuh. Pengetahuannya tentang firman banyak, tetapi kelakuannya tidak terbersit bahwa dia seperti Kristus. Ini yang bahaya saudaraku. Maka Roma 12 ayat 2 mengingatkan kembali, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Fokuslah total seperti Kristus, terikatlah kepada hubungan dengan Allah Bapa untuk dimampukan melalui Roh Kudus-Nya supaya kita bisa seperti si sulung, buah sulung itu, yaitu Tuhan kita yang mulia Yesus Kristus itu. Maka dibutuhkan penyerahan total tanpa syarat. Di proses itu ketika kamu disakiti orang, ketika kamu dijahatin orang, ketika ini dan itu, kamu tetap fokus kepada Kristus. Ketika hidupmu susah, ketika hidupmu sulit, sakit penyakit tidak kunjung selesai, penderitaan terus ada, kamu tetap fokus total. Kenapa? Karena aku sedang berjuang di dalam proses ini untuk mengalami pembaharuan budi. Kalau orang jahat kamu balas dengan kejahatan, kamu gak ada bedanya. Berarti kamu gak pernah berubah pembaharuan budimu. Ngerti gak saudaraku? Karena Yesus gak lakukan itu. Orang mengecewakan kamu, kamu gak boleh balas. Karena Yesus tidak kasih contoh itu kepada kita sebagai orang percaya. Kalau kita terus tidak berani menyerahkan diri kita tanpa syarat kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami transformasi sejati. Ya jadi orang Kristen doang. Kristen puluhan tahun tanpa seperti Kristus. Karena standar Allah itu jelas, bukan hanya cukup baik, tapi harus sempurna. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 48 berkata, hendaklah kamu sempurna. Ini bukan tuntutan mustahil, tapi arah hidup yang harus dikejar semua pengikut Kristus. Lah ini yang repot, banyak orang Kristen yang tidak paham. Paham pun tidak bisa praktek. Kenapa? Karena dunianya itu mengikat dia. Ego, kepentingan diri, harga diri. Lah itu tadi. Makanya kalau tidak bisa mematikan ini, penyerahan tanpa syarat ke Tuhan. Aku mau balas orang itu, tapi aku nggak mau balas. Akhirnya aku nggak mau balas. Kenapa? Karena aku mau menyerahkan semua ego, harga diriku, kesukaanku ke Tuhan. Aku mau ikuti caranya Tuhan. Amin. Bukan bagianku untuk membalas orang itu. Itu bagiannya Tuhan.
kalau memang aku layak dibela Tuhan. Udah gitu aja saudaraku. Tapi itu berat. Itu loh saudaraku. Karena masalahnya apa? Kita seringkali merasa cukup baik dengan diri kita. Padahal di mata Allah kalau kita mengiring dia dengan setengah hati, kita gagal masih. Kalau kita mengiring dia setengah taat, kita juga masih gagal. Kalau Tuhan masih nomor 2, berarti kita tidak mengenal Tuhan utuh maunya dia. Maka sekali lagi saudaraku, mengembalikan Tuhan ke tahta hidup kita itu urgent, mendesak dan penting. Ini bukan soal emosi sesaat, tetapi ini keputusan eksistensial. Menjadikan Tuhan satu-satunya tujuan hidup. Bukan lagi tentang kesuksesan, kenyamanan, diberkati. Tetapi lebih kepada titik yang lebih dalam, kita lebih menelanjangi diri kita bahwa bukan untuk itu aku bertuhan. Tapi aku bertuhan untuk menyenangkan hati Tuhanku. Maka izinkan Tuhan mulai mengatur seluruh hidupmu. Dari pikiran kita, ambisi kita, keputusan kita, masa depan kita. Kita mau serahin ke Tuhan. Kita mau dengan rendah hati minta tuntunan Roh Kudus. Dan kita hidup dalam kesadaran akan Allah. Jangan jahat sama orang. Jangan kejam kamu dengan orang lain. Setiap saat sadar, apa yang aku lakukan ini, apakah aku menyenangkan Tuhan? Betul saudaraku? Karena banyak orang berkata Tuhan adalah nomor 1 dalam hidupku. Tapi faktanya gak ada waktu buat Tuhan. Tuhan diberi sisa waktunya. Tidak ada ketaatan-ketaatan yang ditunjukkan. Ketaatannya selektif. Kalau ini aku bisa lakuin, aku lakuin. Ini gak bisa, gak bisa. Coba saudaraku. Dan sedikit sekali minim pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan, untuk hati Tuhan, untuk melayani hatinya. Itu bukan Tuhan nomor 1. Itu Tuhan yang dinomor 2-kan dengan bahasa rohani yang halus. Maka sekali lagi saudaraku, jangan cepat berkata, saya sudah mengutamakan Tuhan. Ujilah dengan jujur. Jika Tuhan meminta sesuatu yang bertentangan dengan keinginanmu, kamu taat apa enggak? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, uji dirimu. Jika harus kehilangan kenyamanan demi kebenaran, apakah kamu tetap setia? Dan yang ketiga, jika tidak ada berkat jasmani, apakah kamu tetap mengasihi dia? Kalau jawabannya tidak, maka Tuhan belum menjadi yang utama dalam hidupmu. Maka biarlah renungan ini menjadi rema kuat untuk kita semua. Stop menomor 2-kan Tuhan. Kita mau berjuang yang terbaik. Amin ya saudaraku ya. GSKR buat Semarang. One vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkatimu.